mahasiswa S1 itu harus punya kemampuan analisis. Tidak masalah analisis dalam bidang apapun, tapi itu adalah salah satu kemampuan yang paling penting nanti kalau ada lanjut kerja, ada sekolah S2, S3, ataupun ada berwirausaha. Pasti butuh kemampuan analitik. Nah, itu dilatih di skripsi. Ada mulai melakukan penelitian, bisa eksploratif, deskriptif, eksperimental yang dilaksanakan sesuai dengan proposal yang telah dinilai dan disetujui di revisi skripsi. Saya ambil dari panduan skripsi Universitas Erlangga. Presentasi pada waktu sidang skripsi adalah pemahaman selama Anda kuliah, termasuk pola pikir. Itu juga sebenarnya terlihat oleh pembimbing. Kalau pembimbing mengoreksi draft proposal ataupun draft skripsi, ini bisa terlihat mana mahasiswa yang paham, mana mahasiswa yang belum paham, mana mahasiswa yang pola pikirnya sudah sistematis, mana yang belum. Dari mana? Dari kalimat yang Anda tulis di proposal. Dan ini berdasarkan pengalaman saya dan dosen-dosen yang lain. Di awal-awal proposal itu banyak yang mengoreksi tulisan, kalimat. Kenapa? Contoh yang paling banyak, satu paragraf setengah halaman, satu kalimat. Ya, coba dibaca sepanjang itu paragrafnya setengah halaman, kalimatnya hanya satu. Itu pertama, menunjukkan kerumitan pikiran yang menulis. Jadi banyak ide, kemudian banyak yang ingin ditulis tapi belum bisa disusun secara sistematis. Akibatnya yang baca pusing atau tidak paham. Nah, seringkali saya, ini pengalaman saya. Jadi kalau pagi-pagi ada yang mau konsultasi, bagus. Bagi yang mau konsultasi saya masih ini pernah. Begitu saya baca halaman pertama, saya tutup, saya tunggu karena saya waktu pertama kuliah. Ini kalau saya baca, kemungkinan saya akan emosi. Jadi saya tutup, saya lanjutkan setelah selesai kuliah. Kenapa? Itu salah satu paragraf, satu kalimat. Kemudian yang berikutnya adalah di metodologi penelitiannya itu tidak jelas langkah-langkahnya. Kemudian kalimat yang ditranslate langsung ataupun diubah sedikit itu kelihatan kaku, lebih kaku. Sudah gitu antara paragraf yang satu dengan paragraf yang lainnya tidak nyambung. Jadi ini paragraf ini bisa sama. Kemudian kalau Anda menyusun paragraf, satu paragraf itu kan ada pokok pikiran. Ya. Ada dua jenis, bisa deduktif dan bisa induktif. Mana yang lebih baik? Tidak ada yang lebih baik, satu sama lainnya tidak ada yang lebih baik. Tergantung konteksnya dan tergantung penulisan nantinya. Tapi secara umum, kalau tugas akhir skripsi paper jurnal itu biasanya ini pakai deduktif. Kalau Anda pakai induktif bagaimana? Tidak masalah. Nah, induktif ini orang lebih paham kenapa. Misalnya saya sebagai pembimbing atau penguji, saya baca dokumen, saya tidak perlu membaca semua kalimat, tapi saya baca kalimat awal. Oh, ini paragraf pertama, pokok pikirannya ada di kalimat pertama. Paragraf kedua saya baca kalimat awalnya dan seterusnya. Itu akan membantu, memudahkan. Ya, kemudian kesalahan umum yang sering dilakukan itu adalah satu paragraf membicarakan sejumlah hal yang berbeda. Kalau seperti itu pecah menjadi dua paragraf. Nah, ini teorinya mudah, teorinya misalnya gampang. Saran saya, nanti kalau Anda sudah mulai menuliskan draft proposal untuk proposal atau nanti untuk skripsi, ada kelompok atau apa istilahnya, kalau dulu saya ada kelompok, satu kelompok itu 7 orang, pembimbingnya sama. Nah, itu sebelum diskusi, sebelum menghadap dosen pembimbing, itu saling
Apalagi kalau dosennya sibuk. Ya, kalau dosennya sibuk itu dikasih kata tulis skripsi draft, formatnya masih berantakan. Kemudian yang paling mudah itu sebenarnya justify, itu paling kelihatan. Nah, ini belum justify. Kemudian penomorannya juga indentasinya masih berantakan. Anda berikan itu ke dosen, baru dibaca itu sudah mau kesal. Ya, kita tergantung, ada dosen yang mau, ada dosen yang berhati. Nah, kalau pengalaman saya dan teman-teman saya dulu, ada dosen yang ini skripsinya di lantai. Kenapa? Karena dosen tersebut menganggap dia belum siap, dia memberikan hal yang belum siap ke dosennya, dan dianggap oleh dosennya itu tidak menghargai karena dosennya ini sibuk. Ya, ada yang seperti itu, tapi saya rasa kalau di sini tidak seperti itu ya. Paling ada disarankan kalau dosennya lagi jemput. Karena kalau cuma 1-2 orang yang dibimbing itu tidak masalah, ini yang dibimbing banyak. Kemudian mesti angkatan, sampai itu juga masih ada lainnya. Oke, kemudian bagaimana caranya memilih topik skripsi? Ini dari kuliah metodologi penelitian. Di kuliah ini nanti akan dijelaskan topik dari masing-masing research group. Kemudian bagaimana memilih topik skripsi, kemudian akan dijelaskan juga dosen dan topik-topik penelitian atau untuk proposal itu ada beberapa yang sama sekali. Segera mulai tanya ke dosen, siapa saja dosennya. Boleh siapa saja, tidak harus koordinator. Nanti pertama dosen itu akan menawarkan topik penelitiannya atau akan bertanya, apa topik kuliah yang paling menarik yang disukai. Nah, dari situ bisa Anda mulai eksplorasi, kemudian Anda teruskan dan bisa nanti dibantu dosennya memilih topik skripsi. Kemudian yang berikutnya itu penelitian dosen. Ini juga sudah beberapa kali saya sampaikan. Ikut penelitian dosen itu bagus. Pertama, Anda mendapatkan pengalaman bekerja dalam satu tim penelitian, lalu Anda juga istilahnya seperti dipaksa untuk mengikuti jadwal dosen, jadwal penelitian yang sudah ditetapkan. Nah, ini akan memaksa Anda untuk tepat waktu. Tapi ada juga yang harus dibuatkan jadwal, harus diberikan deadline. Kamu kumpulkan draft paling lambat minggu depan. Minggu depan sekarang hari Rabu depan pukul 12 siang baru bisa kerja. Kalau misalkan dibebaskan, kamu buat jadwal sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan aktivitas yang lain, buat jadwal itu nggak selesai. Ada yang seperti itu. Jadi kalau misalkan ada di antara Anda mungkin saya butuh dipaksa supaya bisa kerja, itulah penelitian dosen. Itu penelitian dosen. Itu benar dipaksa untuk mengikuti jadwal. Berikutnya lagi, Anda juga harus mempelajari sejumlah konsep yang mungkin belum Anda pelajari sebelumnya, bahkan belum pernah Anda dengar. Jadi ada effort lebih di situ. Nah, tapi tidak masalah ya. Itu justru nanti di awal Anda berusaha belajar, tapi nanti setelah itu selesai, Anda punya pengetahuan tambahan, pemahaman yang lebih baik, dan juga punya pengalaman baru. Oke, kemudian keuntungannya apa? Itu tadi ya, bisa cepat selesai karena dipaksa. Kemudian yang kedua, ini nanti bergantung pada skema penelitian masing-masing dosen. Anda mungkin akan diikutkan ke sejumlah pelatihan atau workshop. Kemudian, nah ini ada beberapa juga yang menerima manfaat berupa honor bagi mahasiswa. Nanti honornya itu bisa honor cash yang diberikan ataupun penggantian dari seluruh kebutuhan untuk skripsi dan proposal, misalnya fotokopi, jilid, itu kan cukup lumayan menurut mahasiswa. Kemudian kalau mahasiswa itu harus
mengunjungi perusahaan atau suatu organisasi dan di luar kota itu akan diganti transportasi dan penginapan serta uang makan itu akan diganti. Itu kalau penelitian dosen. Jadi ya harusnya tinggal dikerjakan. Kalau kata saya just do it. Di dalamnya sudah ada, metodenya mungkin sudah ada, Anda tinggal mendalami metodenya dan Anda mempelajari beberapa konsep baru. Kemudian fasilitasnya ada seperti tadi ya, yang honor dan manfaat-manfaat seperti penggantian fotokopi, dokumen, kemudian kalau ada untuk istilahnya perjalanan keluar kota itu juga akan difasilitasi. Jadi just do it. Nah, kemudian yang berikutnya Anda bisa mengobservasi juga dari sekeliling Anda untuk memilih topik skripsi. Nah, ini dari yang sebelum-sebelumnya ada beberapa juga yang melihat dari pertama ada dari hobinya, ada yang dari hobi main game, kemudian gamenya itu dijadikan topik skripsi. Tapi bukan membuat game ya. Analisis perilaku orang yang user yang main game. Dianalisis dari tinjauan hedonic information system. Kemudian hasil rekomendasinya itu adalah dia bisa merekomendasikan apa yang perlu atau highlight dari hedonic information system seperti game sehingga orang itu mau pertama mempelajari game padahal sulit game itu tidak mudah, kemudian mau menyelesaikan game tersebut sampai tamat. Nah, istilahnya itu gamification. Kenapa kalau kita menggunakan sistem informasi secara umum misalnya pertama sulit, yang kedua kaku, yang ketiga membosankan. Kemudian kalau misalkan main game itu kita bisa berjam-jam, bahkan kalau menemui kesulitan itu tidak kita close, tidak ditutup, tapi cari target sheet-nya, entah dicari kode-kode tertentu dari internet supaya bisa tetap melanjutkan main game. Nah, ini kenapa kok ini tidak bisa diterapkan untuk jenis sistem informasi atau aplikasi yang lain, terutama yang terkait dengan aplikasi pembelajaran. Nah, itu kan harusnya ada sesuatu di situ di game yang bisa ditransfer ke aplikasi yang lain. Oke, kemudian yang berikutnya bisa Anda cari dari magang. Ini kan ada magang sekarang. Sudah banyak mahasiswa sistem informasi yang magang. Nah, topik yang Anda diminta kerjakan di perusahaan yang ada magang itu boleh Anda jadikan topik skripsi. Jadi dalam satu waktu Anda menyelesaikan 2 pekerjaan di perusahaan dan skripsinya juga selesai. Jadi satu kali kan belajarnya. Bahkan ada pengalaman mahasiswa tahun lalu itu setelah selesai magang, skripsinya melanjutkan topik dari magangnya, kemudian selesai skripsi, lulus, dia ditarik menjadi ditawarkan di karyawan tetap di perusahaan tersebut dengan magangnya. Apalagi sekarang wacananya itu apa? Kampus. Nah, kampus Merdeka itu ada magang di semester, biasa harusnya di semester 78 ya. 78 itu magang 1 tahun. Karena kalau magang 1 bulan kurang. Anda bisa merasakan manfaat magang bekerja itu paling sedikit 6 bulan pada semester. Nah, di situ Anda bisa melihat bagaimana pekerjaan itu dilakukan. Kemudian kalau dulu pengalaman saya pada waktu kuliah seperti algoritma pemrograman, struktur data, rekayasa perangkat lunak, sistem informasi itu adalah kuliah-kuliah 4 SKS. Kemudian ada basis data, sistem basis data, artificial intelligence, grafika, dan lain-lain. Nah, kuliah basis data dan sistem basis data itu masing-masing 3 SKS. Mahasiswa umumnya lebih memperhatikan kuliah basis data. Ya karena apa? Karena pada waktu kuliah, tugas-tugas kuliah, membuat aplikasi sistem informasi kan semuanya butuh basis data. Ternyata pada waktu magang, yang paling penting itu justru sistem basis data. Algoritma pemrograman itu penting, tapi kita harus punya pengetahuan tentang sistem basis data. Karena sistem informasi yang dioperasionalkan itu kan nanti salah satu performansinya bergantung pada akses data.
Kalau misalkan data di basis data ada puluhan ribu, ada ratusan ribu, dan ada banyak user yang mengakses dalam waktu bersamaan. Nah, bagaimana caranya supaya semua query itu bisa ditangani dengan baik dan user tidak perlu menunggu 5 menit untuk mendapatkan hasilnya? Itu ada di sistem basis data. Ada di sistem basis data. Jadi Anda pelajari. Sudah ambil kuliah sistem basis data. Itu sama pentingnya dengan kuliah basis data. Kalau di kuliah, karena fokusnya adalah membuat sistem informasi, mengembangkan sistem informasi, bukan pada operasional. Kalau nanti Anda kerja magang, Anda misalnya diminta buat proyek dalam proyek sistem informasi. Nah, setelah itu kan digunakan. Masa penggunaan itu lebih lama daripada masa pembuatan. Disitulah salah satu penggunaan sistem basis data. Oke, ini kalau ada pertanyaan langsung saja, jadi tidak perlu menunggu materinya selesai. Batasannya itu nanti bergantung pada pembimbing di tempat magang. Boleh tidak ini dijadikan skripsi? Boleh tidak? Kalau dari dosen bimbing yang di prodi itu boleh-boleh saja, tapi juga nanti akan dilihat lingkupnya ya. Misalnya membuat website, apakah itu layak untuk dijadikan topik skripsi? Nah, website yang seperti apa dulu? Nah, nanti diskusi dulu dengan dosen pembimbing di sini dan pembimbing di tempat magang. Nah, yang sebelumnya itu juga sama. Pembimbingnya, supervisornya itu membolehkan itu dijadikan topik skripsi, tapi nama perusahaan tidak boleh disebutkan. Kemudian ada beberapa, sebenarnya kan kalau pada pengujian itu butuh data. Nah, datanya ini jangan dimasukkan ke buku skripsi karena itu rahasia, tapi boleh dipakai untuk pengujian. Hanya saja screenshotnya tidak boleh ditampilkan. Nah, itu seperti itu. Jadi harus ada kesepakatan, harus dengan persetujuan dari supervisornya. Iya. Kalau supervisornya nggak masalah, ya silahkan. Kemudian kan nanti biasanya kalau sidang itu kan ditanya ini mana bukti datanya, hasil pengujiannya kan dinyatakan benar, mana buktinya? Nah, itu Anda bisa maksudnya menuliskan ini pengujian dilakukan di perusahaan dan perusahaan tidak mengizinkan datanya dimasukkan ke buku skripsi karena itu rahasia. Nah, itu ada pernyataan seperti itu, nah itu boleh. Dari kontribusi hasil skripsinya nanti akan seperti apa? Nah, itu diskusikan dengan dosen pembimbing atau koordinator KPK saya atau Pak Akrono. Jadi di awal itu harusnya sudah ada penyaringan dari dosen pembimbing. Kalau dinyatakan ini tidak layak menjadikan topik skripsi, tapi kalau mahasiswa yang mau tetap harus menambahkan sesuatu di situ. Kemudian kalau misalkan juga penelitian ya, juga ini karena terlalu banyak yang dihandle waktu itu. Jadi kejadian topik skripsinya itu sebenarnya dinilai kurang layak, tapi dosen pembimbingnya menyetujui. Kenapa? Karena pengusulan topik skripsi itu ada persetujuan dari koordinator KPK. Nah, koordinator KPK menyetujui karena berpikir nanti ini akan dicek oleh dosen pembimbingnya. Jadi karena saling mempercayai sama lain, maksudnya tetap disediakan. Pada waktu proposal, dosen pembimbing pengujinya bingung. Kenapa topik ini dijadikan skripsi? Yang jadi masalah adalah metodenya itu tidak cocok dengan masalahnya. Jadi mau diapakan, mau dibuat seperti apapun nanti hasilnya akan salah. Terus karena pengujinya berpikir ketua KPK-nya sudah menyetujui, pembimbingnya juga sudah menyetujui. Berarti mereka kan punya alasan atau punya pandangan bagaimana cara mengubah metode ini supaya bisa menyelesaikan skripsi mahasiswa ini. Pada waktu skripsi ternyata tidak bisa. Akhirnya Pak, penguji bersama pembimbing ikut memperbaiki pekerjaan mahasiswa tersebut. Karena saling mempercayai. Akan bekerja mahasiswa cocok tidak dengan pekerjaan dosennya atau topik dosennya. Misalnya dosen itu mengajar mata kuliah
sistem informasi atau mengajar kuliah sistem keputusan. Nah, Anda mau mengambil topik skripsinya tentang SPK, maka Anda ingin dosen pengajar tersebut jadi pembimbing, boleh, itu pertama. Kemudian kedua, berdasarkan topik penelitian, juga boleh. Kemudian yang kedua, berdasarkan kecocokan personal, itu juga boleh. Itu juga boleh. Tapi nanti bisa saja, misalkan Anda mengambil satu dosen, topiknya itu tidak dikerjakan atau dosen tersebut tidak terlalu familiar. Nanti tergantung dosennya bersedia atau tidak. Kalau bersedia lanjut, kalau tidak bersedia berarti cari pembimbing yang lain. Karena nanti kalau di misalnya dosennya merasa tidak kompeten di bidang tersebut tapi dipaksakan, nanti akan kesulitan pada saat Anda melaksanakan skripsi. Seperti itu. Jadi dua dosennya bersedia atau tidak. Kalau bersedia silakan terus. Saya rangkum ada 5 dalam membuat video pustaka, metode penelitian, dan ada rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan batasan. Jadi nanti akan dibahas lebih lanjut di kuliah metodologi penelitian. Setelah itu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka istilahnya adalah state of the art. Saya diajarkan dulu. Memuat istilahnya state of the art. Ini state of the art. Jadi konsep atau pengetahuan apa saja yang kita butuhkan untuk mengerjakan tugas akhir atau skripsi. Kemudian berikutnya posisi kita itu ada di mana? Posisi skripsi yang akan kita kerjakan terhadap konsep-konsep tersebut ada di mana? Lalu kontribusi yang akan kita hasilkan dan bagaimana kontribusi tersebut bisa memperkaya konsep yang sudah ada sebelumnya. Oke, kalau untuk skripsi itu cukup di konsep-konsep apa saja yang dibutuhkan untuk mengerjakan topik skripsi. Nanti kalau untuk di level S2 dan S3 itu harus kelihatan kontribusinya. Nah, dengan adanya peta ini, Anda nanti tidak bingung menentukan apa isi subbab di tinjauan pustaka. Jadi Anda sudah tahu, oh saya butuh konsep ini, konsep ini. Ini buat di ini biasanya bingung ya. Maka Anda bisa pakai ini. Ada yang sudah pernah, saya rasa ada ya, main map. Ya. Kalau Anda bingung, belum tahu apapun tentang konsep yang akan Anda gunakan, nah Anda mulai saja dengan main map. Pertama apa yang Anda ketahui? Misalkan di sini adalah topik skripsi. Nah, untuk bisa mengerjakan topik skripsi ini saya butuh apa? Misalnya saya butuh data mining. Data mining kan banyak. Data mining ini yang mana? Saya belum bisa menentukan. Jadi ini saja kira-kira yang Anda butuhkan. Misalnya Anda butuh clustering. Clustering, sama misalkan asosiasi. Nanti dari sini clustering itu juga banyak. Algoritma clustering, nah itu bisa Anda daftarkan. Membuat mind map ini akan membantu kita untuk mempelajari apa yang kita butuhkan untuk mengerjakan skripsi, dan juga akan memandu kita, oh setelah clustering ternyata misalnya kayak di sini ada nama ini clustering dan asosiasi, tapi saya belum punya gambaran tentang clustering. Kita baca tentang clustering, dan itu nanti kita bisa melanjutkan mainnya. Karena ada k-means, kemudian ada algoritma yang lain, demikian pula dengan asosiasi. Jadi teruskan, nah setelah data mining kita butuh konsep apa bentuknya? Ini mind map buat untuk menentukan state of the art untuk tinjauan pustaka. Kemudian di subbab terakhir tinjauan pustaka itu isinya adalah penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik skripsi. Jadi bisa metodenya sama, studi kasusnya sama, atau metode dan studi kasusnya sama. Minimal 5. Ya 4 sampai 5 dari dari paper sebelumnya. Oke, kemudian metodologi penelitian ini adalah cara langkah sistematis untuk melaksanakan penelitian supaya mudah. Anda buat metodologi penelitian ini
prosesnya, proses atau langkah-langkahnya, dan apa outputnya. Nanti pada waktu Anda menuliskan di bab 3, ya tidak perlu proses seperti ini, tapi tuliskan saja. Misalkan langkah pertama, pengumpulan data. Selalu ya pengumpulan data ini langkah pertama. Dari pengumpulan data ini apa outputnya? Di sini ditulis, misalkan data survei, misalnya seperti ini. Kemudian setelah pengumpulan data, apa? Misalnya di sini adalah analisis statistik. Lalu di sini adalah hasil analisisnya. Ini saya mudah gampangnya saja ya. Nanti mungkin ada istilahnya ya. Misalnya diskriminan dan lain-lain. Nah, output ini akan nantinya menjadi subbab di subbabnya adalah ini bisa menjadi subbab di bab 4. Pengumpulan data, judul subbabnya yang Anda tuliskan di bab 4 bukan lagi caranya tapi hasil, yaitu data survei. Jadi misalkan bab 4.1 adalah pengumpulan data. Yang Anda tuliskan di sini adalah data survei yang Anda dapatkan. Misalnya dari sisi demografinya, kemudian karakteristik data. Ini memudahkan Anda membuat bab 4. Jadi nanti hasilnya bab 1, 2, 3, 4, dan 5 itu ada kesinambungan. Itu juga memudahkan. Kalau misalnya bab 4-nya itu sesuai dengan tidak berdasarkan panduan ini, itu nanti Anda bingung sendiri. Apa yang harus saya tulis di bab 4? Hasil apa saja yang harus saya tuliskan? Sama nanti 4.2 analisis statistik menggunakan metode tertentu. Dan tuliskan hasilnya apa? Itu boleh Anda pakai software PLS, Amos, Israel, SPSS boleh. Hasil itu ya, hasil dari pembahasan. Hasil tidak sama dengan pembahasan. Baru nanti di subbab 4 yang terakhir itu adalah pembahasan. Pembahasan itu menganalisis hasil yang diperoleh. Misalnya kalau hipotesisnya ditolak. Kenapa kira-kira hipotesisnya ditolak? Ada banyak kemungkinan. Yang pertama, cara mengumpulkan datanya keliru, atau cara memilih metode samplingnya salah. Seharusnya kan misalnya paling mudah kita gunakan metode sampling, tapi kita gunakan purposive sampling. Kalau purposive kan dipilih dulu yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, hasilnya kan biasnya itu kemungkinan lebih besar. Ternyata itu menyebabkan sejumlah hipotesis yang harusnya diterima kalau berdasarkan teori atau berdasarkan penelitian sebelumnya ini jadinya ditolak. Nah, itu dibahas di bagian pembahasan. Kalau hasilnya Anda tuliskan hipotesis 1 ditolak, hipotesis 2 ditolak, hipotesis 3 ditolak. Pembahasan Anda jelaskan kenapa itu ditolak. Kemudian yang berikutnya nanti akan saya ulang ya, penelitian. Di pembahasan Anda juga gunakan referensi dari penelitian sebelumnya. Kemudian terakhir kesimpulan ini menjawab tujuan. Lalu saran terkait dengan pengembangan penelitian. Oke, ini untuk sistematika skripsinya. Untuk pengerjaan skripsi itu pertama sebelum membicarakan teori, model, dan metodologi penelitian ini harus dikuasai dulu tata cara penulisan karya ilmiah. Nah, ini yang membuat banyak dosen emosi pada waktu bimbingan. Termasuk juga mungkin Anda pernah dengar cerita dari kakak kelas atau kakak tingkatan pada waktu sidang, pengujinya itu kelihatan kesal. Bisa jadi karena habis baca dokumen yang tata tulisnya tidak rapi. Kalau tata tulisnya bagus, sesuai tata bahasa Indonesia, kemudian formatnya sesuai dengan
format standar yang ditetapkan itu akan mengurangi kesalahan. Jadi setidaknya penguji itu baca, oh maksudnya seperti ini. Nanti tanya itu sesuai dengan materi dan memang penguji tidak tahu jadi ingin menanyakan atau ini klarifikasi. Bukan belum apa-apa pengujinya sudah beda duluan karena ini tulisannya. Nah, itu beranjak nanti kemana-mana. Ini saya juga pernah ada di sidang seperti itu, saya pembimbingnya. Tapi ini kasus yang lain. Penulisannya tidak ada masalah, tapi cara penyampaiannya yang membuat, entah kenapa kok membuat pengujinya kesal. Berarti pengujinya itu marah-marah pada waktu sidang. Dan kami pembimbingnya bingung, ini kenapa kok tiba-tiba marah-marah apa dong? Ya itu manusiawi, karena pada saat sidang itu terjadi hal-hal yang tidak diduga. Tapi ya itu makanya banyak berdoa supaya Anda sidang. Dan dosen pembimbing dan dosen pengujinya semuanya moodnya bagus. Apa kalau dosen pembimbing nggak masalah pada waktu sidang? Biar tapi dosen penguji, karena itu nanti akan menguji ya sebaiknya kan yang diuji adalah materi, tidak merembet kemana-mana. Ini harus materi di forum akademik. Oke, kemudian kayak ini. Ini yang berkali-kali saya tekankan, kalimat efektif. Ini saya tebalkan, subjek predikat sama objek atau keterangan. Kenapa? Sama masalahnya. Semua dosen itu sampai pegel mengoreksi kalimat, 3 baris kalimat. Coba bentukan mana subjek kalimat tersebut. Bingung sendiri karena memang subjeknya tidak ada. Nah itu kan kalimatnya tidak lengkap, kalimatnya salah. Ini adalah skripsi, Anda salah menulis kalimat, berarti tata tulis Anda tidak bagus, harus diperbaiki. Dan saya beritahu, tata tulis itu adalah salah satu komponen penilaian pada waktu Anda sidang. Pada waktu sidang itu ada 2. Pertama buku tugas akhir dan presentasi. Nah, di buku tugas akhir, buku skripsi itu komponen tata tulis itu cukup besar komponen penilaiannya. Saya lupa 20 atau 30%. Jadi perhatikan. Kemudian ini berikutnya pelajari struktur dan tata bahasa untuk penulisan karya ilmiah. Huruf kapital dan tanda baca. Terutama yang paling mudah adalah koma. Mungkin pada waktu Anda menulis itu Anda terlalu semangat, jadi tidak, ini ditabrak semua, tidak ada koma. Jadi dosen yang baca ini maksudnya apa? Ya kalau kita yang buat kita pasti paham, tapi kalau orang lain yang baca belum tentu paham, malah bisa jadi sakit kepala. Karena ini kok udah tulisannya banyak, udah gitu titiknya nggak jelas di mana dan nggak ada koma di kalimat. Itu koma yang paling gampang. Belum lagi ada lagi nanti titik koma. Kapan Anda akan pakai titik koma? Nah, tanda baca yaitu tadi huruf kapital juga sama. Di beberapa skripsi itu ada kecenderungan menuliskan huruf kapital yang tidak seharusnya. Nah, itu sebenarnya juga salah dan juga membuat kalimat jadi aneh. Coba Anda tulis kalimat 1 paragraf saja, kemudian di situ banyak huruf kapital. Pasti ini kalimatnya tidak benar, ini kayak ada yang salah ya, kok banyak huruf kapital yang tidak semestinya. Nah, itu kemudian ini beberapa kesalahan yang sering dilakukan, yang sering saya temukan baik sebagai pembimbing atau penguji adalah imbuhan, terutama di sebagai imbuhan dan di sebagai kata depan ini. Berkali-kali memberitahu kayaknya sudah lebih dari 100 kali saya bicara tentang di imbuhan dan di sebagai kata depan. Ini kesalahan kecil, tapi ini menentukan kualitas tulisan. Kesalahan kecil, tapi Anda lakukan berarti kan ya, tidak berkualitas sebenarnya tulisan itu karena masih ada kesalahan yang tidak ada. Kemudian berikutnya menyusun paragraf dan kesinambungan antar paragraf. Oke. Tadi menyusun paragraf sebaiknya dari titik ada pokok pikiran di tiap paragraf.
antara paragraf yang satu dengan yang setelahnya atau sebelumnya itu harus ada kesinambungan, ada jalan cerita. Jadi jangan di awal cerita paragrafnya misalkan tentang terorisme informasi, paragraf berikutnya tiba-tiba cerita tentang metode. Ini dari teori ke metode tidak ada penyambungnya. Itu harus banyak lagi yang seperti itu untuk menyusun kesinambungan antar paragraf. Ini makanya gunanya teman kelompok. Jadi nanti Anda berikan draft Anda ini, tolong dibaca, ada komentar atau tidak. Nah, sama nanti teman Anda juga bisa minta pendapat tentang draft tulisan yang dibuatnya. Nah, seperti ini Anda jangan ragu untuk segera menulis. Soalnya kalau misalnya dipikir dulu, aduh ini sudah benar belum ya? Aduh saya harus belajar dulu kapital, harus belajar dulu tata bahasa. Kalau itu kapan nulisnya? Justru Anda bisa belajar ini kalau Anda mulai menulis. Kalau menunggu dulu memahami, tidak nulis-nulis. Jadi Anda tulis sambil Anda menulis, sambil Anda memperhatikan struktur dan tata bahasa. Oke, kemudian yang kedua, ini adalah salah satu kesalahan yang umum dilakukan. Jadi ternyata tidak hanya di SI, tapi juga di prodi lain. Saya dapat cerita dari dosen prodi lain. Mahasiswa itu enggan baca buku teks. Ya Pak, buku teks kan sekarang masih banyaknya bahasa Inggris. Ada sejumlah buku teks yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ya, tapi ketika diterjemahkan itu malah justru membingungkan karena gaya bahasanya yang bahasanya baku, terus rasanya tidak tepat terjemahannya. Nah, oleh karena itu, kalau ingin mendapatkan yang utuh, sebaiknya baca buku teks dalam bahasa aslinya, bahasa asli yang ditulis oleh pengarangnya. Sekarang di sini siapa yang pernah baca buku teks? Yang sudah menamatkan buku teks? Nah, Anda sedikit, ya buku teks akademik, baru sedikit, padahal itu sangat membantu Anda nanti buat tinjauan pustaka. Ini pemahaman topik dan metode penelitian, baca. Ini juga kemarin disampaikan Pak Atol saya. Mahasiswa yang mengambil topik buku keputusan itu kan kemarin ya, metodistik. Kenapa? Karena sudah ada contohnya. Padahal ada metode lain selain ketiga itu, dan juga ada studi kasus yang lain yang sebenarnya lebih mudah. Tapi kok tidak diambil karena belum ada contohnya dan karena enggan baca buku teks, malas membaca buku. Seperti itu. Jadi tidak cukup mengandalkan buku skripsi saja. Jadi Anda harus baca buku teks. Kemudian yang berikutnya dengan gaya penulisan akademik. Jadi Anda tidak canggung lagi, tidak sulit lagi kalau mau menulis skripsi karena sudah tahu gaya penulisan akademik itu seperti apa. Oke, kemudian baca paper. Nah, untuk tiap topik skripsi Anda diminta minimal satu paper sebagai referensi. Memahami paper yang sudah dimuat di jurnal internasional bereputasi itu tidak cukup dibaca 2 kali, 3 kali, apalagi hanya sekali. Ini pernah ada yang konsultasi ke saya, Bu, saya sudah baca paper yang Ibu tunjukkan, tapi saya tidak paham. Terus saya baca, berapa kali kamu baca? Baru sekali. Ya wajar, saya juga butuh waktu baca 3 kali baru saya paham. Ya, itu pun saya, karena saya juga sudah lebih, saya bilang saya lebih berpengalaman karena saya lebih lama belajar dibandingkan mahasiswa. Yang bersangkutannya itu dia baru baca sekali sudah ngomong tidak paham. Oke, jadi itu tidak cukup apalagi hanya sekali. Kemudian ini ada beberapa dosen juga yang pernah menguji kemampuan membaca mahasiswanya. Membaca buku teks dan paper, ternyata memang separuhnya itu tidak bisa karena tidak pernah membaca buku teks sebelumnya dan karena tidak bisa menyelesaikan karena di awal sudah tidak paham, akhirnya tidak diteruskan. Nah, itu kan harusnya dilatih.
Kemudian untuk paper, untuk mendapatkan pemahaman yang utuh, telusuri dan dapatkan referensinya, lalu dibaca. Nah ini salah satu nasihat dari dosen bimbing saya dulu, baca tulis. Yang Anda baca, Anda tulis. Anda baca, Anda paham 10%. Anda tulis, Anda bisa mendapatkan pemahaman sampai 50%. Kalau mau ditingkatkan lagi pemahamannya, Anda ajarkan ke teman. Itu lebih bagus lagi pemahamannya. Jadi baca, tulis, baca, tulis, baca, tulis, baca, tulis. Nah ini lama-lama nanti Anda terbiasa untuk melakukan menulis ilmiah. Kemudian dibaca paper. Di paper itu selalu ada referensi. Jadi ini contoh ya, potongan paragraf. Misalkan di sini ini yang terakhir, yang kalimat terakhir, ada Unified Theory of Acceptance dan Protection Motivation Theory. Nah ini penulisnya mengambil referensi dari 5 paper nomor 23 sampai 27. Jadi penulisnya tidak lagi menuliskan ulang apa itu without, apa itu PFT, kemudian construct atau variabel atribut yang ada di PFT dan without, tapi sudah ada di referensi sehingga dia tidak mengulang. Nah kalau kita belum paham tentang without dan PFT kan kita harus mempelajari detail. Cek ke referensi, cek di referensi, terus download papernya dan baca lagi papernya. Seperti itu cara baca paper. Jadi yang namanya baca paper itu pertama tidak cukup sekali, dan yang kedua tidak cukup hanya satu paper itu. Jadi ya ini, jadi harus dicek lagi ke paper yang diacu oleh paper tersebut. Ya. Kalau misalkan sudah menemukan paper yang mau dijadikan jurnal acuan. Ya. Tapi kalau misalkan di jurnal pertama yang kita temukan tuh masih ada beberapa bagian yang nggak lengkap. Terus akhirnya kita cari dari referensi yang ada di jurnal itu. Kemudian dari jurnal dari referensi jurnal itu kita menemukan satu jurnal yang lebih lengkap. Itu apa bisa dijadikan sebagai jurnal acuan atau tetap pakai yang jurnal awal? Oke, itu bisa dijadikan jurnal acuan yang lebih lengkap. Atau misalkan mau tetap pakai jurnal yang awal itu juga bisa. Nanti tergantung mana porsi yang lebih banyaknya, apakah dari jurnal yang baru itu atau jurnal yang sebelumnya. Kalau ternyata lebih banyak mengambil atau menggunakan konsep dari jurnal yang baru, berarti ganti ke situ. Ya. Bu, untuk pengacuan jurnal utama itu kan kadangkala dia tidak meng-coverage semuanya. Kadangkala kita harus ngambil dari jurnal lain gitu. Nanti sistematika itu seperti apa ya Bu, kira-kira? Untuk apa? Untuk di metode penelitian. Ada memang beberapa yang menggunakan 3 paper, karena satu diambil dari paper yang satu, konsep 2 dibuat dan seterusnya. Nah itu nanti misalnya konsep 1 itu digunakan di metode penelitian, maka itu jadi ada di bab 3. Kemudian di masing-masing metode penelitian itu kan ada langkah-langkah. Nah langkah-langkah diambil dari paper 2 dan paper 3, karena seperti itu. Tapi tetap harus tentukan mana yang menjadi jurnal acuan. Misalkan boleh tidak dua-duanya atau tiga-tiganya? Boleh tidak. Sebenarnya tidak terbatas hanya satu ya. Kalau satu itu sebenarnya kan memudahkan karena Anda tinggal cek di satu paper. Tapi kalau misalnya topik Anda itu menggunakan 2 paper atau 3 paper dan ini porsinya sama, tidak masalah Anda memakai 3 sebagai acuan, 3 paper sebagai acuan. Ya, ada lagi pertanyaan? Nah, ini ada istilah yang terkenal mission built in a day. Ini maksudnya gini, kalau kita mau memahami konsep, kan kita sudah punya topik, kita sudah merumuskan masalah. Untuk bisa menyelesaikan rumusan masalah, kita menggunakan metode penelitian, lalu kita akan dapatkan hasilnya. Untuk bisa melaksanakan proses seperti itu, kita harus memahami dulu sejumlah konsep, kita harus memahami dulu metodenya. Maka dari itu kita harus baca, tulis, dan itu tidak bisa satu hari selesai. Kadang-kadang kan kita baru buka buku, ini bukunya tebal, saya ingin cepat paham, tidak bisa. Kalau memang mau paham secara utuh, ya Anda harus baca buku itu secara berurutan.
Mungkin tidak semua bab Anda perlukan ya, tapi bab yang Anda perlukan itu Anda baca keseluruhan dari awal sampai akhir. Bahkan biasanya di buku teks di akhir bab itu ada soal latihan, Anda kerjakan soal latihannya. Kalau dulu saya waktu kuliah dasar kalkulus fisika kimia itu pakai buku teks. Kemudian PR setiap kuliah adalah mengerjakan latihan soal. Sekarang latihan soal yang ada di buku teks itu bisa kita dapatkan jawabannya di internet. Jadi bisa kita pakai untuk latihan untuk membandingkan apakah kita sudah paham atau belum. Jadi zaman saya kuliah belum ada seperti itu. Jadi harus dikerjakan bersama-sama. Jadi untuk bisa memahami suatu konsep itu tidak bisa instan. Ada prosesnya, ada waktunya. Bahkan seseorang bisa dikatakan expert di suatu bidang itu paling tidak dia butuh 10 tahun belajar, kemudian praktek secara konsisten. Berikutnya nanti kalau sudah masuk proposal dan deskripsi, konsultasi rutin atau terjadwal. Apa gunanya? Pertama, Anda laporkan kemajuan skripsi sekaligus menunjukkan diri Anda ke dosen kalau saya tidak hilang. Ini soalnya masalah ini. Di awal-awal datang konsultasi terus hilang. Sampai ada 6 bulan, bahkan ada sampai sekarang hampir 1 tahun belum dihadap lagi. Nah, kemudian mengingatkan pembimbing tentang topik skripsi yang Anda kerjakan. Karena kan satu pembimbing banyak mahasiswanya, terkadang tercampur antara mahasiswa yang satu dengan yang lain, apalagi kalau topiknya sama, beda studi kasus, beda metode. Nah, kalau Anda sering konsultasi atau rutin konsultasi, dosen akan ingat dan akan lebih bisa membantu. Kemudian yang berikutnya, kalau Anda menemukan kesulitan, segera konsultasi. Semakin lama Anda tidak konsultasi karena mengalami kesulitan, misalkan dalam pengumpulan data Anda kesulitan, terus dalam membuat metode Anda juga kesulitan memahami. Ayo nanti dulu deh, saya bingung. Nah, kalau bingung segera jatuh ke dosennya, bukan ditunda. Kenapa? Makin lama makin bingung dan makin enggan ketemu dosennya. Kenapa? Karena saya sudah lama tidak konsultasi, saya jadi takut untuk konsultasi. Itu jadi kalau kesulitan ya segera temui dosen pembimbing. Kan itu salah satu gunanya dosen pembimbing. Kemudian ada lagi ini cerita dari dosen yang lain. Untuk konsultasi itu Anda bisa janjian dulu, bisa langsung atau bisa janjian dulu ya tadi. Kemudian apakah boleh konsultasi tiap hari? Anda mau apa tiap hari ketemu dosen? Nah, saya pikir juga bingung. Ini mahasiswa ini kemarin baru datang, kok sekarang datang lagi? Kenapa? Karena dosen itu mengharapkan ketika konsultasi itu berjalan dengan efektif, jangan kecil-kecil. Jadi misalnya Anda diminta membaca paper, terus Anda buat sampainya. Besoknya Anda datang lagi, Bu, saya sudah baca abstrak. Ini resumenya. Loh, bukan seperti itu ya. Anda baca keseluruhan, baru Anda samarikan semuanya. Kemudian misalnya bab 4 ada konsultasi. Hari ini ada konsultasi 4.1 tentang karakteristik responden. Berikutnya besoknya Anda datang lagi, Anda konsultasikan tentang karakteristik responden yang lainnya. Nah, itu kan tidak, sebenarnya paham tidak maksud saya? Bukan kalau istilah bahasa Indonesia itu bukan bermain pingpong. Pingpong itu ada di ya cepat kan, responnya cepat, cepat, responsif. Tapi seharusnya bermain bola. Bermain bola itu ya dianalisis dulu, diolah dulu, baru kemudian konsultasi lagi ke pembimbing. Apakah tidak boleh konsultasi tiap hari? Tidak ada larangan, silakan saja kalau Anda mau konsultasi tiap hari. Ya, tapi Anda lihat dosennya ya, belum tentu dosennya bisa. Kemudian sebaiknya ya tidak, kalau konsultasi itu tidak remeh-remeh, sekaligus. Dan juga jangan konsultasinya itu 2 bulan sekali. Nah, kalau itu dosennya sudah lupa itu. Bahkan ini pernah kejadian, tapi mahasiswa D3. Waktu itu saya adalah penguji. Ini proposal atau
atau skripsi saya lupa, tapi saya penguji, saya bukan pembimbing. Jadi 2 orang dosen pembimbing dan saya penguji. Kemudian sidang, mahasiswanya presentasi. Kemudian dosen pembimbingnya langsung bertanya, langsung mengkat presentasinya karena dia tidak beres di presentasinya itu, dianggap salah. Kemudian ditanya secara detail, dicecar, kenapa membuatnya seperti itu, kenapa metodenya itu, dan seterusnya. Siapa dosen pembimbingmu? Kenapa kamu tidak konsultasi ke dosen pembimbingnya? Maksudnya bingung karena dosen yang tanya itu adalah pembimbingnya. Karena jadi dosen pembimbingnya mengira saya dosen pembimbingnya, padahal saya penguji. Saya juga bingung kok dosen pembimbingnya yang ditanya, harusnya kan saya. Itu jadinya saya karena bingung dosen pembimbingnya lupa atau bagaimana, apakah itu karena ternyata mahasiswanya itu jarang ketemu, dan waktu itu bisa sidang karena sudah batas waktu sehingga harus sidang, kalau tidak DDO. Dosennya jangan lupa ini saya ini pembimbing atau penguji, ada yang ternyata oleh dosen pembimbingnya. Mahasiswanya juga bingung, saya bingung, semuanya bingung. Tapi sudah bisa selesai. Itu terjadi seperti itu. Jadi tolong nanti kalau ada konsultasi itu ya, misalnya seminggu sekali atau seminggu 2 kali, kalau memang sudah mendekati batas yudisium, mungkin perlu Anda perhatikan. Jangan dibiasakan menjelang akhir yudisium baru rajin ketemu dosen. Kenapa? Pertama, semua orang, maksudnya sebagian besar akan seperti itu, sehingga sulit untuk menemui dosen. Dan yang saya perhatikan, menjelang yudisium itu justru dosen itu banyak kesibukan. Entah rapat, entah evaluasi tahunan, entah ada juga yang harus keluar kota, keluar negeri, seminar, dan macam-macam. Kemudian, kapan waktu yang bagus untuk bimbingan? Sebenarnya pada waktu kuliah itu waktunya bagus untuk bimbingan. Kenapa? Biasanya di tempat pada waktu liburan semester, justru itu adalah waktu-waktu di mana dosen diberikan tugas tambahan. Misalnya tugas manajemen, disuruh keluar kota, disuruh keluar negeri, ikut seminar, menyiapkan berbagai macam evaluasi. Ada saat liburan semester. Jadi Anda libur, biasanya tidak libur. Makanya kadang ketika liburan semester justru malah biasanya sulit ditemui. Hal ini buat jadwal untuk Anda sendiri. Jadi untuk menelusuri, untuk tracking ini saya sudah sampai di mana, dan revisi tiap 2 minggu sekali. Ini penyakitnya. Buat jadwal itu di awal optimis. Saya bisa selesai 4 bulan. Tiap minggu saya akan ketemu dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2. Pada kenyataannya ternyata tidak berlangsung sesuai jadwal. Lalu akhirnya jadwal itu dilupakan. Karena apa? Begitu bulan Februari itu sekarang saya harusnya sudah proposal, tapi jangankan proposal tahap 1 saja belum selesai. Nah, ini apa? Ada melihat daftar ini malah membuat frustasi. Sudah saya belum jalan. Dan jangan seperti itu. Kalau memang tidak bisa dipenuhi, revisi jadwal tersebut. Nah, tempat strategis. Jadi begitu Anda pulang ke rumah, masuk kamar atau di kos, buka pintu langsung lihat jadwal. Jadi untuk mengingatkan supaya tidak terlena. Oke. Kemudian terakhir, nikmati prosesnya. Kenapa? Paling tidak ada 2 semester melaksanakan tugas akhir, mulai dari metodologi penelitian, proposal, dan skripsi. Normalnya 3 semester, tapi kalau Anda bisa cepat ya paling tidak 2 semester, 1 tahun. Kalau tidak dinikmati, Anda stres sendiri, itu nanti malah tidak bagus. Menyusun skripsi itu adalah kesempatan belajar, melatih pola pikir terstruktur dan daya analisis. Ini tadi sudah saya sampaikan. Apapun yang Anda lakukan setelah lulus, inilah yang dibutuhkan, daya analisis, pola berpikir terstruktur, dan cara memecahkan masalah, apapun bidangnya. Kemudian jangan terlalu stres. Nah, skripsi itu bukan segala-galanya, tapi Anda tetap serius kalau mau lulus.
ini biasanya menambah stres. Ini ada kejadian juga, banyak dramanya kalau skripsi, makanya tidak perlu disampaikan semua ya. Ada mahasiswa yang sampai stres karena terus ditanya sudah lulus atau belum. Ya akhirnya terpaksa berbohong. Ya berbohong bahwa dia sudah selesai padahal belum sidang. Kenapa? Karena keluarga besarnya tanya kapan dia sudah. Kapan lulus nanti kalau sudah selesai lulus. Terus pertanyaannya kapan malah terus ada. Jadi kemudian ya jadi kalau serius, kalau mau lulus itu serius. Jangan dibiasakan terlalu memikirkan. Saya ngomongnya gampang ya, tapi kan tiap orang punya kondisi yang berbeda-beda. Tapi saran saya jangan terlalu mudah mendengarkan kanan kiri. Fokus aja apa yang sudah Anda tetapkan, yang sudah tujuan Anda. Itu juga sama misalnya, aduh teman saya sudah selesai, teman saya sudah mau skripsi, terus kita jadi panik. Nggak perlu panik ya, memang ya mungkin harusnya memotivasi kita untuk demikian, tapi tidak perlu buat panik apalagi stres. Misalnya teman kita yang sudah selesai sidang, dia kerja keras 2 kali lipat, yang biasanya Sabtu Minggu main atau hiburan atau istirahat, dia tetap mengerjakan skripsinya, kampus, kelas, itu kan kerja. Nah, makanya dia bisa pas lulus. Oke, ada pertanyaan? Ini ya skripsi S1, karena saya sudah melewati S1, S2, dan S3, jadi saya bisa membandingkan. Skripsi S1 itu yang paling kalau saya dulu yang paling menyenangkan. Ya saya justru belajar banyak pengetahuan baru, algoritma baru waktu saya mengerjakan skripsi. Ya, nilai pemrograman saya tidak jelek amat, tapi saya tidak terlalu menikmatinya. Tapi ternyata skripsi saya butuh pembuktian dengan pemrograman. Ya saya kerjakan dan ternyata setelah saya dalami, saya pelajari itu justru menarik. Jadi justru saya, jadi seperti ini. Ternyata kalau dipelajari untuk kepentingan kita bukan karena dipaksa terus untuk kuliah, ternyata memang menarik. Itu banyak yang saya dapatkan ketika mengerjakan skripsi. Kemudian pada waktu S2 buat tesis, tingkat kesulitannya lebih tinggi, tapi S2 itu mudah. S2 itu mudah dibandingkan S1. S1 itu sulit karena ada perubahan dari SMA ke S1 itu transisinya drastis, tapi S1 ke S2 tidak. Jadi kalau diurut S2 itu paling mudah, S1 kemudian yang paling sulit dan yang paling banyak dramanya adalah S3. S3 itu normalnya 3-4 tahun. Kalau lancar, nanti banyak kan 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Dan pada waktu S3 itu kebanyakan kan sudah berkeluarga. Jadi konsentrasikan tidak fokus Anda ketika masih S1. Ditambah materinya jelas lebih sulit dan itu harus komunikasi. Nah kemudian ini tidak berlaku umum, tapi dari cerita yang saya dengarkan justru teman-teman saya yang kuliah S3-nya di luar negeri itu lebih cepat selesai dibandingkan yang kuliah S3-nya di dalam negeri. Tapi ini dosen ya, untuk dosen. Kalau misalnya Anda praktisi mungkin beda lagi karena saya tidak tahu. Kenapa? Karena kalau luar negeri itu putus, istilahnya putus komunikasi, putus kerjaan dengan di institusi asal. Dia kan tidak mungkin bolak balik ke luar negeri kan, ke Indonesia. Tapi kalau Anda kuliahnya di tempat yang sama, apalagi satu kota misalnya di Surabaya, S3-nya di ITS atau di Surabaya atau di Jogja. Nah itu kadang masih diganggu pekerjaan dari institusi asal, sehingga ya pasti itu membuat tidak fokus, jadinya lama kuliahnya. Ya tapi tidak umum ya, ini yang saya ketahui dan yang dialami oleh teman-teman saya. Jadi seperti itu. Kemudian ini yang ya sekali lagi nikmati prosesnya, jangan terlalu stres. Ini skripsi itu bukan segala-galanya. Jadi tetap ada aktivitas seperti biasa, jangan karena Anda mengejar skripsi terus aktivitas yang lain
tiadakan sementara, jangan biasa saja, tapi tetap serius. Oke, baik ya, tadi saya sudah sampaikan ya, S1, S2, dan S3. S1 itu yang paling menyenangkan, S2 itu yang paling gampang, S3 itu yang paling dramatis. Ya, tapi saya banyak mendapatkan pengalaman itu justru pada waktu S3. Waktu saya S3 itu supervisor saya, profesor saya itu tidak segan-segan mengirim saya kemana-mana untuk belajar ke dosen atau profesor lain yang lebih expert. Jadi saya dulu itu mengambil data itu di Filipina. Ambil data saya di Filipina selama 1 bulan. Filipina, di Jepang, terus ke Australia untuk ambil datanya saja. Kemudian saya juga disuruh presentasi. Presentasi itu bukan sekedar kita menyampaikan, tapi untuk dinilai oleh komunitas ilmiah, apakah topik penelitian saya layak untuk topik S3. Kalau S3 sudah seperti itu. Nah, itu presentasi di beberapa tempat sama seperti itu untuk mendapatkan validasi. Nah, jadi sekali lagi ya, dinikmati. Kemudian ada pertanyaan lain. Oke, sudah. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Anda juga perlu tanya ke kakak kelas Anda, baik yang kajian, baik yang lancar, yang setengah lancar, ataupun yang tersendat, atau bahkan yang ganti topik. Itu ada beberapa yang ganti topik. Nah, silakan bertanya apa tips dan triknya untuk menyelesaikan skripsi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.